Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala dalam anugerah Allah, dalam kasih setia Allah, dan dalam penyertaan Allah yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Sahabat Cakrawala, pagi ini senang sekali saya dapat menjumpai sahabat semua dalam program acara Renungan Oasis Fajar yang pagi hari ini tentunya akan terus membawa semangat bagi kita, membawa keberanian bagi kita, membawa kepastian janji Allah bagi kita. Dan tentunya sahabat Cakrawala, firman Tuhan yang terus akan menjadi suluh yang bernyala, kekuatan yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya sahabat Cakrawala, sebelum pagi ini kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, maka saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan sebab penyertaan-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam, terus kami nikmati, terus kami rasakan. Pagi hari ini Bapa, kami sudah bangun lagi kembali, kami siap lagi untuk menjalani setiap aktivitas dan juga pelayanan kami. Namun sebelumnya Bapa, kami minta supaya Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya hari ini Tuhan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, hamba mohon supaya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita masih berbicara tentang tema yang sama, tentang kesetiaan. Secara khusus sahabat Cakrawala, kita bicara mengenai kesetiaan Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata setia banyak orang yang mengartikannya pada ketetapan hati. Tetapi sahabat Cakrawala, saya ingin mengatakan satu hal, bahwa kesetiaan manusia dan kesetiaan Allah itu tidak dapat disamakan. Artinya kesetiaan manusia itu bisa berubah, bisa saja berubah, tetapi kesetiaan Allah tidak mungkin berubah. Itu sebabnya dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, Allah kita tetaplah Allah yang setia, sebab Dia tidak mungkin berubah. Nah, pagi hari ini saya ingin kembali berbicara kepada sahabat Cakrawala mengenai kesetiaan Allah, bahwa saudara dan saya bisa menikmati kesetiaan Allah. Kita bisa menikmati bukti-bukti kesetiaan Allah, saudara-saudara, meskipun kita berada dalam tantangan kemustahilan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lanjutan dari pembacaan firman Tuhan kemarin dalam Yosua 6 ayatnya yang ke-10 hari ini sampai ayatnya yang ke-15. Yosua 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian: janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Sahabat Cakrawala, saya mengulangi ide utama yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwasanya kesetiaan Allah itu berlaku bagi saudara dan saya, meskipun itu dalam tantangan kemustahilan. Nah, pertanyaannya sahabat Cakrawala, bagaimana supaya saudara dan saya kita dapat membuktikan kesetiaan kasih Allah itu? Kita akan melihat bagian yang kedua pagi hari ini. Kita lihat dalam Yosua 6 ayat 13 bilang begini: maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata
berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Hal yang kedua, sahabat Cakrawala, bagaimana caranya supaya kita terus dapat membuktikan kesetiaan Allah bagi kita? Yang kedua, saudara-saudara, memiliki kebersamaan yang benar dengan Allah. Memiliki kebersamaan yang benar dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati, kita ketahui bersama bahwa tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Menarik untuk kita memperhatikan bahwa strategi perang bangsa Israel itu diatur sepenuhnya oleh Allah. Sepanjang sejarah dunia ini, tidak ada bangsa yang strategi perangnya diatur oleh Allah. Hanya bangsa Israel. 6 hari mereka harus kelilingi tembok Yeriko, tapi 1 kali saja harus bawa sangkakala, bawa tabut perjanjian, dan hari ke-7 maka harus 7 kali keliling tembok itu. Dan sangkakala dibunyikan harus dengan panjang. Saudara-saudara, kemarin saya sudah menyinggung bahwa strategi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perang. Tetapi saudara-saudara, ini paling manjur dan menghasilkan kemenangan. Mari kita perhatikan dengan lebih seksama bahwa dalam strategi perang yang dirancang Allah, selalu Allah bilang bawa tabut perjanjian. Bawa tabut perjanjian. Artinya tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Allah itu. Nah, saudara-saudara, sampai sini kita belajar bahwa meskipun strateginya tidak ada hubungan dengan perang, tetapi waktu bangsa Israel membawa tabut perjanjian Allah, lambang kehadiran Allah bagi mereka, maka itu menghasilkan kemenangan. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Bahwa strategi sederhana bersama dengan Allah itu menghasilkan kemenangan. Sebaliknya, strategi paling jitu pun tanpa kehadiran Allah itu akan bernilai 0, bernilai kosong. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat yakin bahwa bangsa Yeriko juga sedang menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel yang hendak merebut tanah mereka. Apalagi kemarin kita sudah lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam kota Yeriko itu ada raja, ada pahlawan yang gagah perkasa, pun senjata untuk berperang itu memadai, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa strategi mantap, personil yang mantap, prajurit yang mantap tanpa Allah di dalamnya itu sia-sia adanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa Allah itu mau supaya dalam setiap strategi hidup yang kita miliki, kita selalu mengacu pada kehadiran Allah? Coba perhatikan, ada banyak rencana-rencana bagus, ada banyak strategi-strategi mantap yang ujungnya itu kegagalan. Sebab kehadiran Allah dipandang remeh, saudara-saudara. Andar Ismail dalam salah satu bukunya menuliskan satu kalimat penting. Dia tulis begini, man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Allah menentukan. Saudara-saudara, kehadiran Allah dalam perencanaan atau strategi kehidupan sesungguhnya bukan saja sebagai penolong supaya saudara dan saya bisa mencapai tujuan, tetapi kita harus menyadari bahwa Allah sendiri adalah penentu tujuan itu tercapai atau tidak. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kebersamaan dengan Allah itu bukan hanya di awal perjalanan, namun juga harus ada di setiap perjalanan. Maka saya agak sedikit membantah saudara-saudara kalau saya dengar orang bilang, oh kita harus memulai perjalanan kita bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, memulai dengan Yesus itu bukan jaminan saudara dan saya berhasil. Sebab begini, banyak orang memulai dengan Yesus, tetapi ketika sedang berjalan dan akan mengakhiri perjalanan, tidak lagi dengan Yesus, saudara-saudara. Kebersamaan dengan Allah itu bukan hanya di awal perjalanan, tapi di tengah-tengah perjalanan dan juga di akhir perjalanan harusnya kita terus-menerus bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, kenapa saya berani bilang begini? Perjalanan yang mengawali dengan Allah, terus perjalanan yang dijalani bersama dengan Allah,
dan perjalanan yang diakhiri dengan Allah itu merupakan kebersamaan yang benar. Itu baru benar. Jangan bersama dengan Allah di awal. Saudara bangun pagi dan saya bangun pagi, kita berdoa, kita bersama dengan Allah, betul. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan kita, sampai kita pulang kerja, saudara dan saya tidak lagi bersama-sama dengan Allah, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Oh saudara-saudara, ini keliru. Allah tidak pernah memberkati orang yang bersama-sama dengan Dia setengah-setengah. Allah memberkati orang yang bersama-sama dengan Dia terus-menerus dalam keberadaan hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Dalam setiap perencanaan atau bahkan strategi-strategi kehidupan, kebersamaan dengan Allah itu harus menempati peringkat yang pertama. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan, kebersamaan dengan Allah itu harusnya merupakan langkah utama kita. Kebersamaan yang saya maksud bukan tadi hanya di awal sahabat Cakrawala, tapi di tengah perjalanan dan akan mengakhiri perjalanan bersama dengan Allah. Dalam menyelesaikan tujuan, kebersamaan dengan Allah harus menempati peringkat pertama. Ini sikap hidup yang penting untuk saudara dan saya bisa membuktikan kasih Allah di hidup kita. Saudara-saudara, masalahnya ada banyak orang percaya dia mengawali hari dengan Tuhan, tetapi kemudian sepanjang hari bikin sakit hati Tuhan, bikin sakit hati teman kantor, bikin sakit hati istri atau suami, lalu kemudian mengakhiri hidupnya sebelum tidur dengan doa. Ini susah mau diberkati. Pagi memulainya dengan Tuhan, pertengahan tidak dengan Tuhan, dan akhirnya lagi dengan Tuhan, dan bilang, Tuhan tolong berkati saya. Ini susah saudara-saudara. Ada orang saudara-saudara percaya mengawali hidup di awal minggu kita ke gereja, tetapi sepanjang minggu hidupnya seperti orang tidak kenal Tuhan. Saya pernah dengar satu orang bilang begini, orang Kristen, kalau di gereja itu mukanya baik semua seperti malaikat, tetapi hari Senin sampai Sabtu, tunggu dulu. Saudara-saudara ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang yang di awal rencana melibatkan Tuhan, tetapi ketika dalam pelaksanaan Tuhan jadi yang kesekian. Nanti kalau ketemu dengan persoalan lagi, baru Tuhan diingat lagi. Oh saudara-saudara, kebersamaan dengan Allah itu harusnya setiap waktu. Ini adalah kunci keberhasilan. Ingat saudara-saudara, manusia merencanakan, Allah menentukan. Kita dapat membuktikan kesetiaan Allah dalam kebersamaan yang benar dengan Dia. Sekali lagi saya ulang kalimat penting ini. Kita dapat membuktikan kesetiaan Allah dalam kebersamaan yang benar dengan Dia. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita, baik itu pribadi, rumah tangga, studi, pekerjaan kita, semestinya terus bersama dengan Allah. Ketika kita memulai dengan Allah, kita menjalani bersama dengan Allah, bahkan kita mengakhiri dengan Allah, ini baru kebersamaan yang benar. Allah selalu berminat menolong orang yang senantiasa bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan kisah-kisah Alkitab. Murid-murid ketika bersama dengan Yesus, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan dan macam-macam sebagainya. Intinya adalah kebersamaan yang benar dengan Allah. Semoga Tuhan tolong kita untuk terus memiliki kebersamaan yang benar di awal, di pertengahan, dan juga mengakhiri dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur berterima kasih pagi ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa seharusnya hidup kami ini bukan hanya mengawali dengan Tuhan, tapi kami harus menjalaninya dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami punya kebersamaan yang benar. Tidak saja hanya di awal, tidak saja ketika kami temui tantangan, tidak saja ada kesulitan, tetapi kami terus bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, hamba berhenti berbicara, namun Roh Kudus Tuhan akan terus bantu kami mengaplikasi. Hamba berdoa bagi kami semua, pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun berada, Tuhan hari ini dalam segala aktivitas kegiatan kami, mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan, kami mohon supaya Engkau nyatakan. Kami berdoa jika pagi ini ada sahabat Cakrawala yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Oh Bapa di sorga, kami mohon supaya Engkau berkati juga mereka. Tolonglah mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga Tuhan hari ini mereka boleh
dipulihkan, dan mereka menikmati berkat mujizat Allah dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi radio ini, terus kami berdoa bagi semua kru, bagi semua staf dan juga manajemen. Tuhan akan terus memimpin sehingga radio ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, keyakinan kami. Kami mau hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Baik sahabat Cakrawala, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di besok hari dalam acara dan program yang sama, Oasis Fajar. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Selamat menjalani semua pekerjaan kita. Terus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan juga jangan lupa cuci tangan sahabat Cakrawala. Baik, dari Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.